wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnati rasul. Fa insyaallah hari ini sahih muttafaqun alaih. Halaman berapa? Berapa? Halaman berapa? 20. Alhamdulillah ya. Sampai halaman 20 ya. Iya. Sudah dibuka? Halaman 20. Yang ini Bapak. Sahih. Oh, belum punya? Belum punya Anda? Ah, ini saya bawa. Ya, ini Bapak yang belum punya. Nih. Enggak. Qolal. Halaman 20. Ya? Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala. Ya. Innama ya kunna ya nahfazul ya nahfazul hadithi wal hadithi. Innama sesungguhnya ya kunna kami nahfadhu biasa menghafal hadithi wal hadithi, hadis dan hadis.
hadis ini dan hadis itu maksudnya begitu, ya. Menghafalkan hadis. Wal hadisi yuhfadhu. Anir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alifnya kelebihan satu, hilangkan ya, Rasulullah ini, karena komputernya itu kadang ngehang ya, karena ini tulis satu persatu. Dan hadis yang kami hafal, wal hadisi dan hadis yuhfidhu yang kami hafal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Fa'amma maka adapun, fa'amma maka adapun, itu asal kata idza, ketika, tatkala, ya, ketika, tatkala. Raqibatum, ya, raqibatum kemarin, buka yang sebelumnya itu. Raqibatum apa? Banyak. Ya, raqibatum banyak dari kalian. Raqibatum banyak dari kalian. Ya, ya, raqibatum banyak dari kalian. Kulla sya'bin, ya, banyak, ya, kulla sya'bin banyak yang menaiki unta. Sya'bin unta yang bandel, unta yang bandel, unta yang binal. Sya'bin itu unta yang binal, unta yang bandel. Kulla banyak, setiap, banyak, setiap, boleh ya. Itu untuk menyangatkan saja raqibtum kulla, ya. Wa zalulin, ya, dan unta yang penurut. Fahaihata, ya, fahaihata maka sangat jauh. Apa maksudnya sangat jauh itu? Dari kebenaran yang ada pada diri kalian, maka sangat jauh, ya. Perbedaan yang bahil, ya, dan yang penurut, ya. Sangat jauh itu adalah kebenaran yang ada pada diri kalian. Maksudnya seperti begitu, ya. Fahaihata. Akhrajahu Muslim fi muqaddimah, ya, dikeluarkan oleh Muslim di dalam muqaddimahnya, dalam kitab 4, ya, bab nahyi, larangan an du'afa, ya, meriwayatkan dari orang-orang dhaif, wal ikhtiyat, ya, dan berhati-hati di dalam tahammulaha, ya, tahammulah, ya, meriwayatkannya,
Jadi kita harus berhati-hati, larangan mengambil ya perawi-perawi yang dhaif, yang lemah. Larangan. Artinya apa? Ini banyaknya terjadi perselisihan. Mau bukti? Ya, makanya ini adalah hadis ini menganggap bahwa kita ini harus merujuk kepada pemahaman para salafus salih dari umat ini. Kenapa demikian? Ini contoh loh ya, contoh saja. Silahkan Anda membuka surat 7 ayat 205. Coba Anda baca Qur'annya lalu terjemahkan. Lalu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 205. Surat 7 ayat 205. Yang orang Jawa surat 7, bukan surat 7 ya. Belajar jimnya tanpa jz, gitu ya. Belajar surat 7 walaupun susah. Ya. Surat 7 ya. Ayatnya 205. Silakan baca, fadal. واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآصال من القول بالعدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. And do thou, O reader, bring thy Lord to remembrance words in the mornings and evenings, and be not thou of those who are unheedful. Kita disuruh berzikir kepada Allah, mengingat Allah di dalam hati kita dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Itu sudah jelas. Ya. Lalu ayat ini oleh kawan-kawan kita dikombin. Loh, ya. Dikombin dengan surat 17 ayatnya 110. Ya. Dikombin dengan surat 17. Kalau tadi surat 7, ini surat 17 ayatnya 110. Fadal, silahkan. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما ما تدعوا فله أسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan
jalan tengah di antara kedua itu. Say, call upon Allah or call upon Rahman by whatever name ye call upon him. It is well, for to him belong the most beautiful names. Neither speak thy prayer aloud, nor speak it in a loud tone, but seek a middle course between. Saya akan menerangkan sebentar mengenai ini. Kenapa mereka mengcombine, ya, yang satu dalil itu mengenai kita disuruh berzikir kepada Allah di dalam hati kita dengan merendahkan diri, dengan tidak mengeraskan suara. Surat 7 ayat 205. Sedangkan 110, ya, ini adalah wala tajhar bi sholatika, dan janganlah engkau mengeraskan salat dengan mengeraskan suara di dalam salatmu Muhammad. Wala tukhafid biha, dan jangan pula engkau terlampau perlahan di dalamnya. Jadi disuruhnya wa bataghi lahu, ya, syarikum, ya, itu untuk mencari jalan tengah. Jadi tidak usah terlalu keras, tidak usah terlalu lemah. Ini dikombin sama kawan-kawan kita. Sholat itu ya berzikir, berzikir itu ya sholat. Di antaranya begitu. Sehingga yang disebut tidak mengeraskan suara itu menurut mereka loh, ya, tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu perlahan, sehingga ambil pertengahan. Sampai sekarang dilakukan loh. Padahal kalau dilihat ini jauh berbeda. Ini itu untuk bagi imam, ayat ini. Wah, dipotong itu saja. Surat 17 ayat 110 itu untuk imam. Jika ia sholat jahar, ya, maka tidak perlu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ngotot-ngotot. Dan jangan pula rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau mate. Ya, ambil pertengahan. Ya. Supaya apa? Yang belakang dengar. Yang jelas. Maka harus dibacakan makharijul huruf, makhrajnya itu, keluarnya huruf itu harus jelas. Gitu. Tidak boleh berat. Ini yang kemudian digabung-gabungkan ini. Kan sudah diterangkan, sudah jelas, muhkamat untuk sholat. Lah, makmum bisa boleh menjaharkan, boleh. Loh, makmum menjaharkan? Mana ada yang menjaharkan? Ya, kalau ada yang menjaharkan ikuti imam, banter-banter ikut begitu, kor namanya, ndak ada. Sampai mohal itu Johan. Ya. Ini melanggar syariat itu namanya. Ini spesial imam. Ya. Ya, jadi ini pertengahan. Bahkan untuk salat-salat sir, imam diperkenankan kadangkala mengeluarkan suara si. Ya. Misalkan, ya, ketika perlahan Maliki yaumiddin. Ya, mubarakatus salawat. Boleh. Ya. Boleh. Ini, ya. Jadi dikombennya salah, tidak meletakkan pada sesuatu yang, maka itu ketika banyak orang-orang menaiki onta yang bandel dan onta yang penurut, sudah susah. Apalagi mohon maaf ngambilnya bahasa Arab, karena dia pinter bahasa Arab dibacakan seolah-olah itu hadis. Contoh lagi,
bukan hadis dikatakan hadis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Al-hadis. Yai, Ustadz, sampean lihat dulu. Jangan karena ini bahasa Arab sampean ngabluk. Anda ngawur. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama. Ya? Bukan hadis ini. Jadi jangan ngawur. Kita enggak, maka harus koreksi, cross check. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan lalu salah dan orang awam mengiyakan, turut di dalamnya, maka Anda kena surat 16 ayat 25. Ya. liyahmilu awzarahum kama milatayyamal qiyamati wa minal liyahmilu awzarahum kamilatayyamal qiyamati wa min awzadil ladzina yudillu wa min awzaril ladzi liyakmilu awzarahum kamilatan wa yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun liyakmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala wa min awzaril ladzina yudhillunahum mem ketemu ba ikhfa safawi liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Sinya pendek, ulangi lagi. Ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun. Ingatlah alangkah dan bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. That they may bear on the day of judgment their own burdens in full, and also something of the burdens of those without knowledge, whom they missed. Alas, how grievous the burdens they will bear. Itulah ya yang menyebabkan kemudian kita ini banyak disesatkan. Ingat, orang-orang yang mengerti hukum ternyata banyak-banyak yang menutupinya.
Mereka tidak takut pada ayat ini. Jika mereka mengajak kepada seseorang sesuatu yang salah, maka mereka harus menanggung dosa mereka sendiri secara utuh serta sebahagian dari dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Walaupun orang yang mereka sesatkan itu tidak menyadari kalau mereka sedang disesatkan. Ya. Lalu, ada lalunya ini. Karena perkataan satu ayat ini kemudian orang-orang yang belajar yang disesatkan tanpa sadar ini juga tidak